Ya, ini Gubernur DKI Jakarta merespon terkait dengan data yang dikeluarkan oleh EQ Index terkait dengan hasilnya. Ini DKI Jakarta menempati untuk posisi ataupun untuk udara yang terburuk di dunia pada tanggal 15 Juni 2022. Namun Gubernur DKI Jakarta mengklaim bahwa untuk kondisi cuaca buruk ini selain adanya terkait aktivitas juga adanya pencemaran beberapa di wilayah penyangga begitu. Apakah benar? Kita akan berbincang bersama dengan Bang Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Selamat. Apa kabar Bang Taufik? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga ada Mbak Suci F. Tanjung, Direktur Walhi DKI Jakarta. Apa kabar Mbak Suci? Selamat malam. Baik-baik sekali Mas Ishak. Baik sekali ya. Saya sebelum ke DPR, saya ke Walhi dulu ya. Saya ke Mbak Suci. Mbak Suci, ini Gubernur DKI mengklaim bahwa memang pencemaran ini terjadinya ada di sekitar wilayah tetangga juga nih. Sebenarnya masalahnya di mana sih Mbak? Ya, kalau dari pernyataan Gubernur sendiri begitu, ketika ada polutan-polutan yang dikontribusikan dari wilayah penyangga, itu tentu betul sekali begitu. Tapi dalam catatan kami ada sekitar 20 juta kendaraan bermotor yang juga itu bermobilisasi begitu di Jakarta. Nah, sehingga ini juga menjadi kontribusi terbesar juga sekitar 75% untuk polusi udara di Jakarta. Begitu Mas Ishak. Baik, saya ke DPR. Bang Taufik, terkait dengan klaim dari Pak Gubernur ini bagaimana respon dari DPR sendiri? Apakah benar dengan kondisi adanya beberapa masalah di wilayah tetangga juga yang menyebabkan DKI Jakarta menjadi kualitas udaranya terburuk di dunia begitu? Ya, terima kasih Bang Ishan. Bukan terburuk di dunia ya. Jadi ini dia data di IQR atau IQ Index ini itu berubah-ubah setiap saat ya. Tapi memang cukup sering Jakarta bertengger di nomor 1 atau nomor 2 gitu, nomor 3. Tapi sekarang saya lihat ini kan dia real time ya. Saya lihat udah turun lagi ke bawah. Nah, kalau dikatakan bahwa daerah sekitar itu juga berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta, ya memang kenyataannya kita lihat memang demikian ya. Jadi kalau dilihat, saya kebetulan kemudian install itu alat IQR-nya. Memang kelihatan di Jakarta itu oke, dia tinggi, tapi kemudian sebelah timurnya ya, di daerah Cilegon, daerah Serang, Tangerang itu lebih tinggi gitu, lebih parah. Karena yang dihitung atau yang ditampilkan di ranking IQR itu cuma ibu kota, jadi emang Jakarta yang terlihat tinggi. Jadi salah satu kontribusinya, salah satunya adalah memang daerah sekitar. Tapi kemudian kalau tadi saya juga sudah nanya ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, bahwa sebenarnya memang sumber bergerak itu menyumbang 75% dari polusi di Jakarta tuh sumber bergerak, yaitu mobil ya. Baik. Kendaraan bermotor lah kira-kira. Baik, Bang Taufik, kalau memang diklaim dan kalau memang datanya benar, salah satu penyumbang untuk kondisi buruknya udara di Jakarta ini terkait dengan wilayah tetangga dan sekitar begitu ya. Apakah ini kita perlu berkolaborasi begitu dengan pemerintah daerah yang ada di sekitar? Ya tentu saja harus bekerja sama ya. Jadi ini kan daerah udara kan bisa kemana-mana ya, ditiup angin kemana-mana gitu kan. Jadi memang untuk membersihkan udara Jakarta perlu bekerja sama dengan daerah di sekitarnya ya, Provinsi Banten, Jawa Barat ya, dan mungkin ke utara laut ya. Nah, jadi memang harus ada kesepakatan bersama atau kerjasama untuk bagaimana menurunkan tingkat polusi udara di daerah tersebut. Baik, saya ke Mbak Suci. Mbak Suci, singkat saja Mbak Suci, kira-kira kondisi ataupun kerjasamanya seperti apa terkait dengan wilayah sekitar ini? Kalau kami mengacu pada putusan gugatan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, memang perlu ada supervisi juga di tingkat nasional. Gitu. Jadi selain memang ada kerjasama yang dibangun antar wilayah, itu juga menjadi domain pusat untuk melakukan supervisi dan kemudian melakukan pembinaan begitu terhadap program-program yang memang dilakukan di tingkat daerah agar itu bisa berjalan sangat efektif. Baik, melakukan supervisi dan juga kerjasama yang benar-benar bisa mengurangi kondisi polusi udara di Jakarta begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.